Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita kesemuanya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan berbicara tentang iman pengikut Yesus. Sekali lagi kita akan berbicara tentang iman pengikut Yesus atau iman sejati. Iman sejati dalam memahami kata iman dengan tepat, saudara-saudara, menurut Alkitab perlu diperhatikan bukan saja aspek kepercayaan secara pikiran atau persetujuan secara akal. Nah, ini disebut dengan persetujuan pikiran atau keyakinan akali atau kita mengaminkannya secara akal. Tetapi juga iman itu dalam aspek hubungan antara umat dan Tuhan. Dan kesediaannya bagaimana dia dituntun Roh Kudus untuk memiliki kehidupan seperti Yesus. Jadi target daripada iman itu adalah bagaimana kita menghidupinya dan sampai satu titik kita menjadi serupa dengan Kristus. Iman sejati dari pertumbuhan iman yang benar, saudara-saudara, seseorang akan dapat memiliki karakter mulia atau karakter agung atau karakter Kristus, karakter Tuhan, sehingga dapat mengimbangi Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Jadi oleh karena kita iman kita bertumbuh dan memiliki karakter, maka kita dapat mengimbangi, atau artinya begini, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Dia, karena tidak mungkin kalau kita tidak punya karakter yang baik dan kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jadi itu harus diimbangi supaya persekutuan kita dengan Tuhan bisa seiring sejalan, maka pertumbuhan karakter oleh karena iman itu sangat penting. Jadi iman sangat bertalian dengan kualitas kehidupan, sangat berhubungan dengan kualitas kehidupan antara umat atau jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah. Sebab Allah yang Dia percayai. Kalau iman hanya dikaitkan dengan keyakinan atau keyakinan pikiran, keyakinan akali, saudara-saudara, maka belumlah dapat mencakup pengertian iman secara lengkap. Karena itu baru secara pengakuan secara akali. Banyak orang merasa sudah beriman hanya karena percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, saudara mesti tahu juga kepercayaan seperti ini bukanlah iman yang benar. Sebab kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, hanya kepercayaan yang berangkat dari persetujuan pikiran bahwa itu Allah ada. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, roh-roh jahat pun percaya dan gemetar. Kalau kita cuma berangkat dari persetujuan pikiran, roh-roh jahat pun bukan cuma takut, tapi gemetar oleh karena Tuhan. Jadi kalau kita cuma seperti itu, berarti kita dengan roh-roh jahat mirip-mirip saja iman kita kalau cuma dalam persetujuan pikiran. Kalau kita renungkan dalam Yakobus 2 ayat 19, roh-roh jahat pun percaya bahwa Allah ada. Bahkan ketakutan, namun roh-roh jahat tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bahkan roh-roh jahat memposisikan diri sebagai musuh daripada Tuhan. Dalam hal ini roh-roh jahat bukan pribadi yang bisa dikatakan beriman kepada Tuhan, walaupun ia percaya bahwa Allah ada. Sungguh suatu hal yang ironis, banyak orang yang beragama yang sekualitas dengan roh-roh jahat tersebut. Banyak. Mereka mempercayai adanya Allah yang esa atau Allah yang satu, tetapi tidak memiliki hormat yang pantas kepadanya. Mereka mempercayai adanya Allah yang esa, tetapi tidak memiliki hormat yang pantas kepadanya. Lebih ironis lagi, saudara, mereka melakukan kegiatan peribadatan kepada Allah tanpa takut kepada Tuhan. Kalau roh-roh jahat bisa gemetar karena menyadari kedahsyatan Allah yang esa itu, tetapi manusia tidak menyadari akan kekudusannya,
akan kedahsyatan kekudusan Allah. Tidak heran saudara-saudara, kalau perbuatan manusia tidak kalah jahatnya dengan roh-roh jahat tersebut. Kebenaran Allah adalah iman, saudara. Di dalam Injil yang memuat kebenaran, itulah manusia mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Allah dalam Injil akan membuat manusia memiliki pandangan yang benar tentang Allah dan tentang imannya, tentang kehendak Allah yang akan dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya. Jadi iman kepada Allah, saudara, tidak akan ada dalam diri manusia kalau manusia tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya adalah pengenalan akan Allah. Waktu manusia mengenal Allah, maka iman yang sejati itu akan bergerak maju, lebih maju lagi. Karena targetnya adalah Allah itu sendiri. Karena targetnya adalah pribadi Allah itu sendiri. Pengenalan tentang kebenarannya, saudara, dan apa yang patut dilakukan manusia dapat diperoleh melalui firman-Nya, melalui Injil. Secara berkesinambungan tentunya, bukan sesuai dengan perasaan, tapi berkesinambungan. Kalau berkesinambungan artinya ada disiplin-disiplin rohani yang dilakukan agar supaya pengenalan akan Allah itu bisa dia bangun karena ada kedisiplinan di dalam dirinya untuk melakukan secara berkesinambungan. Seiring dengan bertumbuhnya pengenalan akan Allah atau pengenalan akan Tuhan dan melakukan firman Allah, maka bertumbuhlah kualitas iman kita. Jadi kualitas iman kita akan bertumbuh dengan seiringnya pengenalan kita akan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pergaulan pribadi dengan firman-Nya. Jadi iman dapat ditemukan dalam diri seseorang bukan pada bibirnya, tetapi pada perbuatannya. Jadi iman itu bisa kita lihat dalam diri seseorang, ya, bukan pada apa yang dia katakan sebenarnya, tetapi kita bisa lihat dalam diri orang itu lewat apa? Lewat gaya hidupnya, lewat sepak terjang hidupnya. Kita bisa melihat dia adalah orang beriman atau tidak, atau hanya sebatas kata-kata, pengakuan kata-kata saja. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau cuma iman itu hanya sekedar pengakuan kata-kata, pengakuan akali, saudara-saudara, itu belum tentu bahwa dia memiliki iman yang benar. Sebab iman yang benar akan terrealisasi waktu dia menerapkan apa yang dia percaya. Nah, apa yang dia percaya, tentunya dia harus mengalami apa yang dia percaya. Dia harus mengenal apa yang dia percaya. Melalui apa? Melalui persekutuannya dengan Tuhan, lewat doa, lewat penyembahannya, lewat pembacaan firman Tuhan yang berkesinambungan. Dan itu akan menjadi pengalaman pribadi bagi dia. Nah, waktu menjadi pengalaman pribadi, maka itu akan membuahkan perbuatan-perbuatan iman. Nah, itu yang akan membuat imannya bertumbuh. Bertumbuh dan bisa dilihat bukan dalam kata-katanya, tapi dalam perbuatan-perbuatannya. Ini sangat penting, saudara. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, kata buku Yakobus demikian. Saudara, penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat barulah sebuah awal perjalanan hidup. Bukan akhir, tapi awal dari perjalanan hidup kekristenan kita. Dan berarti kalau awal berarti ada langkah selanjutnya. Karena baru percaya, jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan apa yang dia katakan lewat mulutnya. Hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan. Jadi hati yang percaya itu dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan. Iman atau percaya kepada Tuhan dalam hati harus diaplikasikan secara konkret
dalam tindakan-tindakannya, dalam perilaku-perilaku. Itulah sebabnya seperti saya katakan tadi dalam surat Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati seperti tubuh tanpa roh. Saudara bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Begitu sangat gamblang firman Tuhan menerangkan tentang iman. Nah, untuk ini iman harus disempurnakan. Dalam mana? Dalam perbuatan. Jadi iman itu tidak dapat sempurna. Artinya tidak dapat mengalami kemajuan kepada titik target menjadi serupa dengan Kristus, berkarakter Kristus, hidup dalam kesucian dan kekudusan, jika iman itu tidak disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan. Jadi kesempurnaan iman itu terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Makanya penting sekali titik ini. Titik di mana kita mentaati kebenaran, kita mengerjakan kebenaran. Untuk apa? Kita dapat mengenal Tuhan. Kita dapat mengasihi Tuhan. Kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, selanjutnya yang dipersoalkan di sini perbuatan yang bagaimanakah? Ya kan? Perbuatan yang bagaimanakah yang menunjukkan kehidupan iman tersebut. Jadi perbuatan yang bagaimana? Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1 dia menerangkan begini saudara. Ibrani 11 ayat 1 berbicara mengenai iman yang didefinisikan sebagai berikut saudara. Kalau dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Konteksnya di sini adalah mengenal panggilan untuk menemukan kerajaan yang akan datang, yaitu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud oleh sesuatu yang diharapkan yang tidak terlihat tetapi bukti iman adalah kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu merupakan apa saudara? Merupakan target hidup kita. Kerajaan sorga itu merupakan pencapaian kita daripada iman. Makanya itu dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu. Abraham saudara dalam konteks dari pasal 11, kalau saudara perhatikan sampai ayat 10, bahkan sampai ayat 16 di situ. Jadi saudara-saudara, Abraham menuruti kehendak Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya dia tinggalkan. Demi apa? Demi kerajaan yang dibangun oleh Allah tersebut. Demi kota yang dibangun oleh Allah. Jadi Abraham adalah bapa orang beriman saudara-saudara. Memiliki keistimewaan. Keistimewaan daripada iman Abraham adalah penyerahan dirinya kepada Tuhan, menunjukkan ketaatannya terhadap kehendaknya, walaupun untuk hal-hal yang sangat tidak masuk akal, yaitu meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kejayaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang-orang yang dia kasihi di sana, meninggalkan ekosistem hidup yang membesarkan dia. Dia tinggalkan di sana untuk menemukan apa? Negeri yang dijanjikan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat cerita selanjutnya, ia menyembelih anak kandungnya sebagai korban bakaran. Dan kita bisa lihat semuanya. Di dalam Ibrani pasal 11 menerangkan tentang iman Abraham. Jadi dari sini kita melihat bahwa iman itu tujuannya saudara-saudara bukan apa yang ada di depan mata. Iman itu tujuannya adalah lebih jauh, lebih tinggi, lebih mulia. Jadi tujuan iman itu adalah sesuatu yang dibangun oleh Allah, sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Dan saya percaya tujuan iman itu adalah kerajaan sorga. Bumi dan langit yang baru, itu tujuan iman kita. Itu tujuan iman kita saudara-saudara. Dan itu harus dikerjakan lewat pengenalan akan Allah.
berkesinambungannya hubungan kita dengan Allah, dengan firman-Nya, di dalam doa, di dalam penyembahan, dan terutama saudara-saudara, di dalam tindakan perilaku-perilaku hidup kita sehari-hari. Ini hal yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan. Nah, dalam pengalaman Abraham ini sebagai bapa dari orang beriman, kita dapat melihat bahwa jelaslah bahwa iman adalah penurutan atau ketaatan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau kita mengaku orang beriman tapi tanpa ketaatan atau tanpa penurutan terhadap kehendak Allah, itu hanya retorika saja, hanya perkataan saja percaya. Sebab percaya itu harus ada penurutan, harus ada penundukan, harus ada ketaatan di dalamnya. Ini sangat penting saudara-saudara, karena iman itu penting. Nah, dalam Ibrani pasal 12, Alkitab mengungkap rahasia mengenai pengertian iman yang benar. Penulis dalam buku Ibrani, kitab Ibrani saudara maksud saya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan iman. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12, ayat 3, ayat 4, di situ menerangkan bahwa Tuhan Yesus adalah teladan iman yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Jadi tanpa tuntunan Kristus, maka tidak ada kesempurnaan iman. Dikaitkan dengan perbuatan tadi saudara-saudara. Makanya pengenalan akan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman-Nya itu saudara-saudara akan menolong kita supaya kita memiliki teladan iman. Kenapa? Karena Kristus itu yang akan menyempurnakan iman, yang akan memampukan kita untuk hidup menjadi penurut-penurut Allah, untuk hidup taat kepada Allah. Ini sangat penting. Apa yang harus diteladani dari kehidupan Tuhan Yesus sehingga iman kita menjadi sempurna? Itu pertanyaannya. Nah, yang harus diteladani dan dituruti adalah ketaatan tanpa syarat kepada Bapa. Ini yang kita harus lihat di sini. Ini substansinya daripada iman yang harus kita turuti di dalam Kristus adalah apa? Ketaatan tanpa syaratnya kepada Bapa di sorga. Di dalam dia menjalankan kehendak Bapa. Dia taat tanpa syarat. Dia taat tanpa syarat. Betul-betul dia menyerah betul kepada Bapanya di sorga. Dia ingin mengerjakan sesuatu agar supaya Bapa di sorga, perasaan hatinya, kerinduan hati Bapa disenangkan lewat apa yang dia lakukan. Ketaatan yang tanpa syarat adalah ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Kita bisa lihat di buku Efesus menerangkan demikian. Tanpa syarat. Dia bahkan mati, dia rela mati di kayu salib. Ini merupakan ketaatan atau penurutan yang sempurna terhadap kehendak Bapa. Jadi marilah kita belajar saudara-saudara untuk berjuang supaya hidup kita betul-betul menyerah tanpa syarat kepada Tuhan. Mengerjakan kehendak Bapa dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini rahasia keberhasilan daripada Yesus. Sehingga di kayu salib dia katakan, sudah selesai, sempurna, perfect. Jadi Yesus itu betul-betul mengerjakan secara detail apa yang diinginkan oleh Bapa. Walaupun secara fisik, secara akal, ada banyak pergumulan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Saya yakin itu. Ada banyak hal yang muncul di dalam benaknya. Sehingga ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi karena dia belajar untuk turut taat kepada Bapanya. Dia ingin menyenangkan hati, perasaan Bapa. Dia taat sampai mati, saudara.
Artinya ada proses yang sangat menyedihkan, ada proses yang sangat menyakitkan bagi hidupnya sebagai manusia, supaya dapat menaklukkan tubuhnya bagi kehendak Bapa. Haleluya. Itu tidak mudah, saudara. Dan ini yang harus kita teladani. Sekali lagi, iman sejati rupa-rupanya, atau iman kepada Kristus, sekali lagi, bukan hanya sekedar pengakuan akali. Oh, percaya Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara sekalian, iman yang percaya hanya mengakui Tuhan ada, iblis pun bisa, roh-roh jahat pun tahu itu. Jadi kalau ke level iman kita hanya seperti itu, maaf bicara saudara-saudara, berarti iman kita sama dengan imannya iblis, roh-roh jahat. Itu dia. Nah, seharusnya kita berbeda. Seharusnya kita punya iman. Nah, untuk itu kita lihat Yesus. Tadi kita lihat bagaimana Abraham. Dan ujung-ujungnya kita lihat bagaimana Yesus di Ibrani pasal 12. Dia adalah teladan iman, dan dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi tanpa kita meneladani ketaatan dan kesempurnaan Kristus, saudara-saudara, imanmu tidak dapat sempurna. Perbuatan-perbuatan imanmu tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. Karena Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Inilah yang harus diteladani. Jadi orang yang beriman adalah orang yang bersedia mengikuti jejak kehidupan Yesus. Haleluya. Mari kita mengikuti jejak kehidupan Yesus. Begitu sangat indah, begitu sangat luar biasa jejak kehidupan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya Handri Karuneng, dalam pelayanan, dalam fanpage ini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya tentang iman yang sejati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada pada minggu ini, hari ini. Kami percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap waktu adalah waktunya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya hati, punya waktu untuk terus belajar menjadi penurut-penurut Allah, menjadi taat kepada Allah, sehingga hidup kami menyenangkan akan hati Bapa di sorga. Biarlah Yesus, jejak-jejak Yesus, jejak-jejak kehidupan Yesus menjadi tempat di mana kami melangkah, supaya iman kami menjadi sempurna. Tuhan, tolong kami dalam situasi yang kami hadapi saat-saat ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan dan bimbingan Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah, kami tidak salah jalan untuk melakukan kehendak Bapa. Kami tidak gagal dalam langkah-langkah ke depan. Tapi kalau kami boleh gagal, Tuhan tolong tuntun kami, bangkitkan kami, berikan kami semangat. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kesanggupan dan kekuatan. Terima kasih. Jika ada jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam masalah, berikan mereka jalan keluar. Kami percayakan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, jamalah umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, lawati gereja-Mu, bawa gereja-Mu untuk sampai pada titik kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kami, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Amin.